Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu
telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak SD Kristen Terang Bangsa. Apa kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Oke, baik anak-anak Miss semuanya, pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu Miss Riris mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat, kasih, karunia yang telah Engkau berikan buat kami. Hingga pada saat ini ya Bapa, kami boleh merasakan sukacita dan nafas kehidupan daripada-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa melalui firman yang akan disampaikan kepada kami. Berkati mata, hati, mulut dan telinga kami, agar kami dapat mendengar, memahami, dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya dimanapun kami berada. Terpuji termulia Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik anak-anak Miss, nah tema kita pada devotion pagi ini yaitu tentang kekhawatiran, ya, tentang kekhawatiran. Apa sih firman Tuhan berbicara tentang kekhawatiran? Yuk kita buka di Alkitab kita, ya, yaitu di Injil Matius pasal yang ke-6, ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Oke, Miss Riris mau bacakan untuk kita semuanya. Matius 6 ayat 34. Oleh karena itu, janganlah engkau khawatir tentang hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita dan memerintahkan kita supaya kita jangan khawatir. Janganlah, itu adalah kalimat perintah ya anak-anak Miss. Nah, janganlah kamu khawatir. Ya, kita diminta Tuhan, kita diingatkan Tuhan, kita dilarang Tuhan, ya, kita diperintahkan Tuhan untuk khawatir dalam hal apapun itu. Nah, seperti ada juga, ya, di kitab Matius juga, di Injil Matius juga berbicara seperti ini. Bentar ya, dikatakan seperti ini di Matius yang pasal 6 masih ya. Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Maksudnya begini, siapa di sini karena khawatir itu mendapat berkat? Tidak ada. Menambah sehasta jalan pada jalan hidupnya, berarti menambah berkat dong ya? Tidak ada. Malah yang ada apa? Kalau kita khawatir, bersungut-sungut, kita panas hati, gelisah, cemas dalam mengerjakan sesuatu hal, itu bukan mendatangkan kebaikan, tetapi yang datang apa? Yang pertama, pekerjaan atau PR kita itu akan lama selesainya, ya. Jadi pernah nggak kalian begini? Ketika kalian itu mengerjakan tugas atau PR dari Miss dan Sir dari sekolah, dan ketika kalian ingin mengerjakan,
kalian itu tanya-tanya dulu. Ini misalnya PR Mate-nya itu dari halaman berapa sampai halaman berapa sih? PR tematiknya dari Bu Pena dari halaman berapa sampai halaman berapa? Inggrisnya atau bahasa Inggrisnya PR-nya dari halaman berapa sampai halaman berapa? PR PJOK-nya semua ada PR. Aduh, ini gimana sih bikin teks pidato, bikin kalimat, penjumlahan, pengurangan, bangun ruang, bikin video PJOK. Udah banyak sekali PR-nya. Terus kamu langsung kamu bersungut-sungut dan panas hati. Kamu mikirnya, aduh ini semua susah sekali. Tanpa kamu mengerjakan atau mencicil mengerjakannya. Yang datang apa? Karena hati kamu gelisah, khawatir, cemas, akhirnya apa? Tugasmu, PR-mu itu asal jadi, asal selesai. Udah menulis juga sudah tidak rapi. Kamu dapat tugas menulis tegak bersambung, tetapi hati kamu panas tuh langsung berapa kalimat sih yang ditulis? Misalnya ada 10 kalimat. Aduh, banyak sekali 10 kalimat. Langsung begitu. Ada nggak di antara anak-anak ini seperti itu? Miss harap sih tidak ada ya. Ya pasti anak-anak Miss semuanya di sini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat, anak-anak yang baik dan anak-anak yang rajin. Ada amin? Yes, ada amin ya anak-anak Miss. Nah, jadi di sini kita diingatkan untuk tidak khawatir. Di sini Miss contohkan dalam hal belajar ya, dalam mengerjakan tugas atau PR dari Miss Dancer dari sekolah. Ya, di sini Miss Riris mengajak kita semuanya ketika kita mengerjakan tugas atau PR tidak dengan cemas, tidak dengan gelisah, tidak dengan kekhawatiran ya. Karena kalau kamu khawatir, yang ada panas hati, cemas, gelisah ketika itu semua menghantui diri kamu. Tulisannya juga sudah tidak karuan ya, atau bahasa kerennya bad mood begitu ya. Jadi ketika kita belajar tidak boleh ada mood-moodan. Moodnya harus baik terus dari awal sampai selesai. Ya walaupun namanya juga manusia punya titik jenuh, pasti ada bosan belajarnya ngezoom terus. Tapi ya itulah kegiatan yang hari-hari ini kita lakukan ya. Tidak usah ya ngezoom lagi, iya PR lagi, enggak usah gelisah, enggak usah khawatir, enggak usah merasa capek, enggak usah merasa resah ya, tetapi kita sikapi dengan sikap yang baik, bukan dengan sikap khawatir ya anak-anak Miss. Ya, jadi mulai saat ini karena firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kita supaya kita hidupnya tidak dalam kekhawatiran, tidak dalam kecemasan, tidak dalam kegelisahan. Tetapi marilah kita anak-anak Tuhan, anak-anak SD Kristen Terang Bangsa untuk boleh merespon setiap tugas dengan sukacita. Amin. Iya, itu saja dari Miss Riris. Semoga dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 34 dan Matius pasal 6 ayat 27, kita tidak usah khawatir, tetapi mari kita kerjakan, mari kita persiapkan, mari kita responi dengan sukacita. Oke? Iya, amin. Kita kembali berdoa. Mari anak-anak Miss. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berbicara melalui firman-Mu. Engkau mengingatkan kami ya Bapa, supaya kami tidak khawatir, supaya kami tidak cemas dalam menjalani hari-hari kami. Utuslah Bapa Roh Kudus-Mu, Roh keberanian, Roh kepintaran, Roh kebijaksanaan untuk kami anak-anak-Mu, agar kami tetap selalu dapat meresponi segala sesuatu dengan positif dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sembunyikan kami di balik salib-Mu Bapa, jagai kami. Terpuji, termulia Engkau Bapa, sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.